Dari Perindo juga ada Angela Nano Studio, juga dari tim TPN tadi terlihat ada Pak Gatot, juga Pak Andika yang sudah hadir dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Presiden. Ya, saya dan Dina juga menjadi bagian dari juru bicara pemenangan Presiden di TPN. Jadi kita mau anak-anak muda, saya mengajak teman-teman muda untuk bersama-sama dengan kita bergerak bersama untuk memenangkan Ganjar di yang menjadi caleg juga ya di Ciracas, Jakarta Timur ya. Saya lupa itu dapil berapa? Dapil 6. Kecamatan mana saja itu? Ciracas, Cipayung. Dia suka dengan Pak Ganjar karena memang anak muda banget, gue banget gitu ya. Oke. Pokoknya kita juga harus satu ya apa yang Pak Ganjar. Kita saksikan telah hadir Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Haja Megawati Soekarno Putri didampingi Mas Nanan dan juga Mbak Puan, dan juga didampingi oleh para ketua umum partai. Umum Hanura Bapak Osman Sabtaodang, lalu Ketua Umum P3, lalu ada Ketua Tim Pemenangan Pak Arsyad. Tadi juga ada Ketua Umum dari Perindo. Tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran para ketua umum, juga ketua TPN beserta seluruh jajaran. Hadirin dipersilakan dulu. Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri beserta seluruh fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono beserta Pranowo, Capres Pemilu 2024. Berikut kami akan bacakan susunan. Salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama berikan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Momentum politik ini telah lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat konsolidasi partai politik dengan agenda pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon izin untuk dibuka latar belakangnya. Bahkan ada yang menanyakan laki-laki atau perempuan, apa profesinya? Untung tidak ada yang bertanya apa lagu gemerannya. Karena semua pasti akan menjawab My Way sebagai lagu kesukaannya. Seluruh pertanyaan tersebut akan segera terjawab. Namun yang paling penting di sini ada berjuang bersama bagi kemajuan Indonesia Raya. Karena itulah dengan tidak berpanjang lebar kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
atau P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Bapak Usman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP beserta Pak Sandiaga Uno. Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono, dan Bapak Tuan Guru Bajang. Perwakilan relawan dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok, kenapa ya saya bilang sama Mona, kenapa kok banyak amat ya persnya? Karena bolak-balik dulu nanya, kapan diumumkan? Kapan diumumkan? Saya mau ngomong, sabar. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluhlantahkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi demokrasi Indonesia perjuangan dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, sosok pemimpin Indonesia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah, tidak boleh juga melupakan semangat reformasi. Karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan lenggang kampung, tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, lalu semangat juang yang luar biasa. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika, dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. Kan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit, di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan, kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan
bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyon sama beliau, wah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, sosok
seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diem? Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Tapi saya tanya sama Pak Mahfud, karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka apa ya, kerenengan itu apa ya, jadi suka nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadi saya tanya sama beliau, Bapak bisa nyanyi apa tidak? Dengan malu-malu beliau berkata, kayaknya kurang bisa Bu. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih dari ibu-ibu sejak berada dalam kandungan. Saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini, ayo Mbak Tika, untuk urusan perempuan, karena perempuan itu harus sama laki-laki, kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan, hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari, nah ini yang menyinari dunia. Sekali lagi semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi perjuangan kita. Ayo terus bergerak ke bawah, perkuat akar rumput, bertemu dengan mereka, satukan seluruh energi juang. Kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Akhirnya mengakhiri sambutan ini. Nah ini saya ingin mengutip
juga saya untuk mensosialisasikan kembali, mengutip lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata stansa tuh Pak, bagiannya itu ada 3. Saya akan mempopulerkan kembali, tapi acaranya kalau yang besar-besar, karena ternyata itu Indonesia. Mohon maaf kalau begini, saya lagi alerginya saya. Jadi ini stansa ketiga, coba tolong direnungkan bersama. Indonesia tanah yang suci. Nah, tanah siapa? Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga siapa? Menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri. Ayo, siapa mau ikut? Nggak hafal kan? Ibu juga belum hafal kok, sedang terus menghafalkan. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Jadi agar Indonesia suci dan abadi, pilihlah sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sebetulnya pemimpin itu seperti apa toh? Saya diajari bapak saya,